Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Anjani dan ini dia videoku. Di video kali ini aku akan share lagi bahas soal chassis persiapan tes psikologi Polri tahun 2026. Ini adalah video part keempat dan untuk teman-teman yang mau menonton dari video part 1 sampai dengan part 3, boleh banget link tontonnya Kak Anjani taruh di deskripsi. Dan ini dia di video kali ini. Hai, aku Anjani. Ini adalah video bahas soal chassis persiapan tes psikologi Polri tahun 2026. Ini adalah video part keempat untuk teman-teman yang mau menonton dari video part 1 sampai dengan part 3. Boleh banget link tontonnya aku taruh di deskripsi. Dan kita akan langsung bahas soal di video kali ini. Soal nomor 1 ini adalah soal bentuk deret. Di sini ada angka negatif 5, negatif 3, negatif 4, negatif 2, negatif 3, negatif 1. Kita tulis ulang di sini. Ada negatif 5, negatif 3, negatif 4, negatif 2, negatif 3, negatif 1, dan bilangan yang akan kita cari. Nah, ini kita lihat ya, sebenarnya ini adalah deret yang loncat satu angka, di mana angka ini kita loncat satu baru ke sini, nanti loncat lagi, terus ini bilangan yang kita cari. Jadi fokusnya bilangan ini aja. Negatif 5 ke negatif 4 itu ditambah 1. Negatif 4 ke negatif 3 juga ditambah 1. Nah, untuk mengisi bilangan yang kita cari tinggal kita tambahkan 1 juga. Jadi, di sini negatif 3 ditambah 1 berapa? Ya, negatif 2. Maka jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang A. Nah, caranya seperti itu ya. Jadi, tinggal di-skip aja yang tidak dicari bilangannya. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 1, dipersilahkan kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 2, Bu Rina membeli motor seharga 50 juta. Motor tersebut mengalami penyusutan 12% tiap tahunnya. Setelah 2 tahun, motor dijual dengan harga 38.720.000. Besar kerugian yang dialami Bu Rina adalah. Nah, hati-hati, ini soal nomor 2 adalah jebakan ya. Sebenarnya cara cepatnya tinggal kita kurangi saja. 50 juta dikurangi 38.720.000. 12% ini abaikan, jadi tidak kita cari berapa persentase per tahunnya. Jadi tinggal langsung aja. Rugi kita kurangi saja harga beli dikurangi dengan harga jual. Berarti ruginya harga beli adalah 50 juta dikurangi dengan harga jual. Harga jualnya adalah 38.720.000. Nah, sebenarnya cara cepatnya adalah di sini kan ada 20.000. Berarti karena harganya ini bulat, 50 juta, maka kita cari supaya jadi bulat itu 20.000 ditambah berapa? Ya, ditambah 80.000. Jadi jawabannya untuk nomor 2 adalah yang B. Nah, cara cepatnya seperti itu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan mau ngecek, boleh kita tambahkan 11.280.000 dengan 38.720.000. Hasilnya 50 juta, gitu ya. Oke, itu dia untuk jawaban dan soal nomor 2. Untuk teman-teman yang mau screenshot, boleh banget. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebelum kita lanjut ke soal nomor 3, di sini aku mau infoin dulu nih. Banyak banget chassis Polri yang gagal di psikotes Polri bukan karena tidak pintar, tapi karena kurang latihan tipe-tipe soal. Nah, sekarang teman-teman bisa latihan tryout psikotes Polri di website ini, Aksara Kedinasan ID. Soalnya tuh mirip banget dengan tes asli, ada deret angka, hitung cepat, logika, sampai penalaran kuantitatif. Nah, tadi Kak Anjani ambil beberapa soal ya, nomor 1 dan nomor 2 itu dari websitenya Aksara Kedinasan ID di soal tryout-nya. Di sini juga ada timer dan pembahasan, jadi teman-teman nanti akan tahu kemampuan teman-teman ada di level yang mana. Dan teman-teman kalau mau ikut tryout-nya langsung aja daftar di Aksara Kedinasan ID dan jangan lupa pakai kode referral dari aku yaitu tembusin, ada 8 huruf ya, tembusin semua kapital. Dan nanti teman-teman bisa dapat harga yang udah murah, lebih murah lagi dengan kode referral ini. Teman-teman bisa gunakan untuk latihan manajemen waktu atau juga yang mau scoring. Nah, kebetulan Kak Anjani juga pakai Aksara Kedinasan ID ini, dan ini adalah paket-paket yang sedang berlaku, jadi cek berkala ya. Jadi murah banget, teman-teman yang mau try out bisa mulai dari harga 15.000 dan nanti ada diskon lagi kalau teman-teman pakai kode referralnya dari Kak Anjani yaitu tembusin. Ayo, tunggu apa lagi? Teman-teman bisa langsung latihan soal lengkap dengan manajemen waktunya. Itu dia info dari Kak Anjani dan kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Seorang pedagang membeli 0,5 ton beras, 1,5 kuintal tepung terigu, dan 3 karung gula pasir dengan berat masing-masing 50 kg. Berat seluruh belanjaan pedagang tersebut adalah dalam satuan kuintal. Nanti untuk menjawab soal nomor 3 ini, kita harus tahu konversi satuan berat.
yaitu 1 ton itu sama dengan ya 10 kuintal. Ataupun sebaliknya ya. Jadi 10 kuintal itu sama dengan 1 ton. Terus, yang kedua nih, ada dalam satuan kilogram. Ingat, 100 kilogram itu sama dengan 1 kuintal. Nah, karena kita sudah tahu konversi satuan beratnya, tinggal kita rubah. Di sini ada apa aja? 0,5 ton satuannya nih, tambah 1,5 kuintal. Terus, di sini hati-hati terkecoh. 3 karung gula pasir 50 kg. Berarti kita kalikan dulu 3 kali 50 kg. Nah, yang ditanyakan dalam satuan kuintal. Oke, nah tadi kan kita sudah jabarkan bahwa 1 ton itu adalah 10 kuintal. Berarti 0,5 ton kali 10 berarti jadi 5 kuintal. Terus ditambah 1,5 kita tulis ulang 1,5 kuintal. Ditambah 3 kali 50 kg, 150 kg. Yang ditanyakan dalam satuan kuintal. Berarti supaya bisa diselesaikan, kita rubah yang 150 kilo ini. Karena 100 kilo itu 1 kuintal, berarti 150 sama saja dengan ya 1,5 kuintal. Nah, berarti sudah sama nih semuanya, tinggal kita hitung. 5 kuintal ditambah 1,5 kuintal ditambah 1,5. 1,5 dengan 1,5 itu jadi 3 ditambah 5 jadi 8 kuintal. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang E ya. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 3, dipersilahkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4, seorang penjual telur memperoleh untung. Nih, hati-hati ya. Yang diketahui di sini adalah untungnya, yaitu 5.500. Jika keuntungan itu 10% dari harga pembelian, maka harga penjualannya adalah. Soal nomor 4 ini yang ditanyakan adalah harga penjualan atau harga jual. Kita tulisnya HJ. Nah, HJ ini harus mencari harga beli atau HB ditambah untung. Nah, sekarang di sini kan yang diketahui adalah untungnya. Nah, harga belinya itu harga pembeliannya belum ada. Berarti kita harus cari berapa sih harga pembelian dengan untungnya itu 5.500 dengan persentasenya adalah 10%. Nah, cara nyarinya gimana? Berarti kita nyari harga beli. Harga beli itu rumusnya kita ambil dari untungnya. Untung sama dengan persentase untung dikali harga beli. Maka harga beli atau HB itu sama dengan untung kita bagi dengan persentase untung, gitu ya. Berarti harga belinya berapa? Untungnya tadi 5.500, yang ini ya nih. Dibagi persentase untungnya yaitu 10%. Ingat, 10% itu artinya 10 per 100. Jadi HB-nya 5.500 dibagi dulu deh. Ini kita bagi dulu ya. Ini kita dibagi 10 per 100. Nah, berarti harga beli 5.500, karena ini pecahan dan ini bagi, kita rubah jadi kali, tapi ini dibalik, jadi 100 per 10, gitu ya. Berarti gimana? 0 atas coret 1, bawah coret 1. Tinggal kalikan. 5.500 dikali 10, iya, jadi 55.000. Nah, 55.000 ini adalah harga belinya. Yang ditanyakan adalah harga jual. Berarti harga jualnya 55.000 dari harga beli ditambah untung 5.500. Berapa? Tinggal kita tambahkan 55.000 ditambah 5.500 jadi iya 60.500. Jawabannya yang mana? Iya, jawabannya adalah yang D ya. Untuk teman-teman yang mau screenshot latihan soal dan jawaban nomor 4, dipersilahkan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal terakhir di video kali ini, soal nomor 5. Pengurus panti asuhan akan membelikan seragam sekolah untuk anak-anak asuhannya. Ia mengeluarkan uang sejumlah 1.077.000 untuk membeli baju seragam dan 12 celana seragam. Nah, di sini kita langsung saja teman-teman misalkan nih. Kita misalkan bajunya itu adalah X dan juga celana.
ini adalah Y. Sehingga dari pernyataan ini nih, 1.077.000 untuk membeli 15 baju seragam dan 12 celana seragam. Kita bisa buat persamaan, teman-teman. Jadi 15X ditambah 12Y sama dengan 1.077.000. Nah, kita baru dapat satu pernyataan. Yang ini pun bisa kita sederhanakan, semuanya kita bagi 3. Jadi berapa? Dapat 5X tambah 4Y sama dengan 1.077.000 dibagi 3 dapat 359.000. Dah, kita dapat tuh satu pernyataan yang lebih sederhana. Kita lanjut lagi. Karena jumlah dirasa masih kurang, ia kembali membeli 5 baju seragam dan 9 celana dengan harga keseluruhan 551.500. Berarti di sini pernyataan yang kedua kita dapat 5 baju seragam atau 5X ditambah 9 celana yaitu 9Y sama dengan 551.500. Kita dapat pernyataan kedua. Seandainya ia kembali membeli 20 baju dan 21 celana seragam, berapakah uang yang dikeluarkan? Nah, berarti kita harus nyari berapa harga satu baju dan celananya supaya bisa dicari untuk 20 baju dan 21 celana. Nah, caranya kalau teman-teman dapat soal seperti ini, kita bisa menggunakan metode eliminasi, substitusi, atau juga gabungan. Nah, di sini Kak Jenny akan menggunakan metode gabungan, yaitu yang pertama Kak Jenny pakai eliminasi. Yang mana nih? Yang kita eliminasi adalah yang X-nya, karena sama-sama memuat 5. Jadi, 5X ditambah 9Y sama dengan 551.500. Terus 5X ditambah 4Y sama dengan 359.000 rupiah. Tinggal kita kurangi. 5X kurang 5X ini 0, 9Y kurang 4Y dapat 5Y. Sama dengan kita kurangi 551.500, kita kurangi 359.000. Dapat berapa? 192.500. Nyari Y, tinggal masing-masing kita bagi ya dengan 5. Berarti kita bagi 5, Y-nya dapat berapa? Dapat 38.500. Nah, Y ini adalah harga celana. Sudah ketemu. Tinggal kita cari yang X. Nah, yang X tinggal kita substitusi ke salah satu pernyataan. Nah, kita akan substitusi ke pernyataan yang pertama yang ini nih. Berarti 5X ditambah 4Y sama dengan 359.000. Berarti 5X sama dengan 359.000 dikurangi 4Y. 5X sama dengan 359.000 dikurangi 4 dikali 38.500. Nah, kita ke atas aja ya, nih, ke sini. Berarti 5X-nya ini sama dengan kita kurangi 359.000 dikurangi 4 kali 38.500. 4 kali 38.500 itu dapat 154.000. Jadi 359.000 dikurangi 154.000. Berapa? 5X sama dengan 205.000. X-nya tinggal 205.000 dibagi 5. Dapat berapa? 41.000. Sekarang X-nya sudah dapat 41.000 harganya yang bajunya. Celananya tadi adalah 38.500. Yang ditanyakan apa? 20 baju. Berarti 20X ditambah 21Y. 20 kali X-nya ganti dengan 41.000. Ditambah 21 dikalikan dengan 38.500. Nah, hasilnya berapa ya, teman-teman? Boleh teman-teman coba dihitung untuk latihan dan nanti tulis di kolom komentar jawabannya yang mana ya? A, B, C, D, ataukah E? Hati-hati nanti untuk memilih jawabannya ya. Nah, itu dia di video kali ini. Semoga bermanfaat nih. Kak Jenny sudah share ada 5
tipe soal yang sering muncul di tes psikologi Chassis Polri. Di video kali ini, sebelum Kak Jani tutup, Kak Jani mau infoin kembali buat teman-teman yang lagi persiapan mau banyak latihan soal, langsung saja ke websitenya Aksara Kedinasan ID dan teman-teman bisa gunain kode referralnya dari Kak Jani yaitu Tembusin. Di sana lengkap banget untuk teman-teman yang mau try out. Dan untuk teman-teman nih, kalau misalkan memang lagi belajar, butuh pemahaman, butuh trik-trik, pembahasan secara mendalam, teman-teman bisa gunakan PDF berupa e-book yang Kak Anjani buat dan itu lengkap banget dengan triknya juga dan lengkap 100 soal yang beragam disesuaikan dengan jumlah soal yang ada di tes psikologi Polri. Teman-teman yang mau boleh banget link CO-nya Kak Anjani taruh di deskripsi. Dan itu dia di video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe. Tunggu video pembahasan lainnya seputar bahas soal psikologi Polri dan nanti Kak Jani juga akan bahas untuk soal numeriknya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share, dan tentunya subscribe. Thank you udah nonton. Dadah!